Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Dinata dengan NPM 212153037 dari kelompok 7 yang membahas tentang perkembangan ilmu mekanika. Saya akan mempresentasikan tentang pembagian periode perkembangan mekanika, ciri khas perkembangan mekanika klasik, dan dasar Aristoteles membedakan dua jenis gerak. Yang pertama, pembagian periode perkembangan mekanika. Periode perkembangan mekanika dibagi menjadi dua, yaitu mekanika klasik dan mekanika kuantum. Mekanika klasik adalah bagian dari ilmu fisika tentang gaya yang bekerja pada benda. Terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama, Prasain sampai 1550 Masehi, yang dimana saat itu ada beberapa ilmuwan. Ilmuwan yang pertama adalah Aristoteles. Ia adalah orang pertama yang mengemukakan cabang mekanika, jadi bisa disebut ia adalah orang yang sangat berjasa dalam cabang mekanika. Ia juga membahas tentang hubungan timbal balik antara gerak dan gaya. Yang kedua adalah Archimedes, 287 sampai 212 sebelum Masehi. Ia merupakan ilmuwan perintis ide dari statistika. Lalu apa itu statistika? Statistika adalah studi tentang benda-benda diam karena kombinasi berbagai gaya. Ia juga perintis teori hidrostatika. Hidrostatika adalah cabang fisika yang membahas keseimbangan gaya-gaya yang dikenakan pada benda-benda tegar. Prinsip tersebut banyak diaplikasikan, contohnya pompa ulir yang berfungsi untuk mengangkut air dari tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, Eratosthenes. Ia melakukan perhitungan diameter bumi pada tahun 230 sebelum Masehi. Periode 2, dari awal sains 1550 sampai 1800 Masehi. Ilmuwan-ilmuwannya adalah 1. Galileo, dari tahun 1564 sampai 1661 Masehi. Ia melakukan eksperimen untuk membuktikan pernyataan Aristoteles bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat dari benda yang lebih ringan. Menurut Galileo, pernyataan tersebut kurang tepat. Menurutnya, benda berat maupun benda ringan jatuh pada kecepatan yang sama, kecuali sampai batas mereka berkurang kecepatannya akibat gesekan udara. Jadi menurut Galileo, suatu benda yang jatuh, kecepatannya itu tergantung pada gesekan udaranya, bukan tergantung pada ringan atau beratnya benda tersebut. Yang kedua, Descartes. Ia mengemukakan dua hukum tentang gerak dan memprediksi hasil benturan antar dua massa. Yang ketiga, Torricelli, 1608 Masehi sampai 1647 Masehi. Ia menetapkan tentang tekanan atmosfer dan berhasil menemukan alat untuk mengukur, yaitu barometer. Yang keempat, Otto von Guericke, 1602 Masehi sampai 1686 Masehi. Pada tahun 650, ia menemukan pompa udara. Yang kelima, Blaise Pascal, 1623 sampai 1662 Masehi. Ia melakukan percobaan dengan cara mengukur benda tinggi barometer di dasar dan di puncak gunung, dan dikenal dengan prinsip hidrostatik. Yang keenam, Isaac Newton, 1642 Masehi sampai 1727 Masehi. Penemuannya ada tiga, yaitu 1. Hukum 1 Newton yang membahas tentang hukum inersia, yang dimana semua objek dipengaruhi oleh kekuatan luar, dan persoalan yang paling penting adalah bagaimana objek bergerak dalam keadaan itu. 2. Hukum 2 Newton yang membahas tentang gerak, yang dimana percepatan objek adalah sama dengan gaya neto dibagi massa benda. Yang ketiga, hukum 3 Newton, yang membahas tentang adanya gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Arahnya berlawanan dengan arah awalnya. Dari ketiga hukum Newton tersebut, dapat kita lihat perbedaannya dari pembahasannya, yang dimana hukum 1 Newton itu membahas tentang hukum inersia, hukum 2 Newton membahas tentang gerak, hukum 3 Newton membahas tentang adanya gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Periode ketiga, fisika klasik 1800 Masehi sampai 1900 Masehi. Ilmuwan-ilmuwannya adalah 1. Daniel Bernoulli, dari 1700 Masehi sampai 1783 Masehi. Ia adalah seorang ahli matematik. Keahliannya diaplikasikan dalam mekanika, yaitu dalam mekanika fluida dan gas. Ada dua jenis persamaan Bernoulli. Yang pertama, berlaku pada aliran tak termampatkan atau disebut juga incompressible. Yang kedua, berlaku pada aliran termampatkan atau disebut juga compressible flow. Yang kedua, Leonhard Euler, 1707 Masehi sampai 1783 Masehi. Ia ahli dalam mendemonstrasikan bagaimana hukum-hukum umum mekanika yang telah dirumuskan sebelumnya oleh Isaac Newton. Jadi dia itu menerapkannya dalam kehidupan dari mekanika yang telah dirumuskan sebelumnya oleh Isaac Newton. Seperti contoh, ia menggunakan hukum Newton tentang gerak jet cair, sehingga ia dapat mengembangkan hidrodinamika.
Yang ketiga, Joseph Louis Lagrange, 1736 Masehi sampai 1813 Masehi. Dari persamaan Lagrange dapat diperoleh dengan meninjau energi kinetik dan energi potensial partikel tanpa perlu meninjau gaya yang bereaksi pada partikelnya. Yang keempat, Hamilton, dari 1805 Masehi sampai 1865 Masehi. Menurutnya, jika terdapat gaya yang tidak dapat diketahui, maka pendekatan yang dilakukan adalah meninjau kuantitas fisi lain yang merupakan karakteristik partikel. Yang kedua adalah mekanika modern. Mekanika modern terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mekanika kuantum lama. Ilmuwan-ilmuwannya adalah satu, Max Planck tahun 1900. Ia memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi menjadi beberapa paket. Ia juga menemukan bahwa energi foton berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Yang kedua, Albert Einstein tahun 1905. Ia menemukan fakta yang mendukung teori kuantum Planck, yaitu efek fotolistrik. Fotolistrik itu adalah listrik yang diinduksi oleh cahaya atau foton. Yang ketiga, Niels Bohr, pada tahun 1913 Masehi. Ia menjelaskan garis spektrum dari atom hidrogen dengan penggunaan kuantisasi. Ia menyatakan bahwa hukum mekanika klasik tidak berlaku pada gerak elektron di sekitar inti. Ia juga mengusulkan bahwa satu bentuk mekanika baru menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Yang keempat, Louis de Broglie, pada tahun 1924. Ia memberikan teori tentang gelombang. Menurutnya, gerakan partikel mempunyai ciri-ciri gelombang. Hipotesisnya pun terbukti benar ketika ditemukan bahwa elektron menunjukkan sifat difraksi seperti sinar X. Yang kedua, mekanika kuantum baru. Ilmuwan-ilmuwannya adalah satu, Werner Karl Heisenberg. Pada tahun 1925, ia mengembangkan mekanika matriks. Yang kedua, Paul Dirac. Pada tahun 1927, ia menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. Yang ketiga, Newman Janos. Pada tahun 1932, ia merumuskan dasar mekanika yang kuat untuk mekanika kuantum sebagai teori operator. Ciri khas perkembangan mekanika klasik. Yang pertama, mekanika klasik menghasilkan hasil yang sangat akurat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hasil dari perhitungan mekanika klasik itu memudahkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, teorinya lebih sederhana dan mudah diterapkan. Dibanding teori-teori yang lainnya, teori mekanika klasik itu lebih sederhana sehingga mudah diterapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, memiliki perkiraan yang valid dan luas terapannya. Jadi, teori mekanika klasik ini terapannya itu sangat luas untuk berbagai aspek. Yang keempat, digunakan untuk menjelaskan gerakan benda sebesar manusia, seperti contoh bisbol, planet, dan galaksi. Dasar Aristoteles membedakan dua jenis gerak. Yang pertama, gerak alamiah atau disebut juga dengan pure motion. Menurut Aristoteles, tiap unsur memiliki tempat alamiah di alam semesta ini. Seperti bumi dan air memiliki sifat berat, yaitu cenderung bergerak ke bawah. Lalu contoh yang lain seperti udara dan api yang memiliki sifat levitasi, yaitu cenderung bergerak ke atas. Aristoteles menetapkan bahwa tidak akan ada batasan untuk membandingkan kecepatan atom yang jatuh melalui ruang hampa. Mereka bisa bergerak cepat tanpa batas karena tidak akan ada tempat khusus bagi mereka untuk beristirahat dalam kehampaan. Yang kedua adalah gerak paksa atau disebut juga dengan violent motion. Gerak ini disebabkan oleh gaya luar yang digunakan dan boleh ke sembarang arah. Gerak tersebut juga akan berhenti setelah gaya dihilangkan. Jadi, gerak paksa ini akan berhenti apabila gaya tersebut dihilangkan. Berbeda halnya dengan gaya alamiah. Gaya alamiah itu alami, seperti air dan api cenderung bergerak ke atas. Itu terjadi karena adanya kealamian. Berbeda halnya dengan gerak paksa. Gerak paksa itu terjadi apabila ada gaya luar, lalu apabila ingin berhenti, maka gaya tersebut harus dihilangkan. Perkenalkan, nama saya Arifatus Sania dengan nomor pokok mahasiswa 212153015 dari kelompok 7 Perkembangan Ilmu Mekanik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan Newton tentang hukum gravitasi. Sir Isaac Newton lahir pada tanggal 4 Januari 1643 dan wafat pada tanggal 31 Maret 1727. Merupakan seorang fisikawan asal Inggris, beliau merupakan orang yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika modern. Hukum gravitasi universal Newton menyatakan bahwa benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil dari massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara mereka.
dengan rumus yaitu F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat, dengan F adalah gaya, G adalah konstanta gravitasi, M adalah massa benda 1 dan 2, dan R adalah jarak antara pusat massa. Selanjutnya, tentang sejarah gaya gravitasi. Sejarah gaya gravitasi Newton tidak pernah lepas dari cerita tentang apel yang jatuh di kepala Newton. Namun, fakta yang sebenarnya adalah cerita itu tidak benar. Cerita ini hanya dikarang oleh seorang filsuf Perancis yang bernama Francis-Marie Arouet Voltaire. Voltaire datang ke Inggris kemudian berteman dengan Mrs. Conduit, yang tak lain adalah keponakannya Newton. Berhubung Voltaire ini adalah seorang filsuf, dia menuliskan seluruh kesan dan pengalamannya tentang Inggris dalam sebuah karangan berseri yang berjudul Letters Philosophiques atau Letters Concerning the English Nation, yang diterbitkan baik di Prancis maupun Inggris pada tahun 1734. Dalam Letters Philosophiques tadi, Voltaire menuliskan sedikit anekdot yang menceritakan Voltaire diberitahu oleh Mrs. Conduit tentang kisah apel yang jatuh di kepala Newton. Lalu karena Voltaire menceritakan hal ini 2 kali dalam tulisannya, maka anekdot ini dianggap serius oleh dunia, sehingga tersebarlah anekdot ini. Dalam buku Misteri Apel Newton, kisah pergulatan seorang Isaac Newton diterangkan dengan jelas bahwa buah apel itu bukanlah apa-apa. Jadi, sudah tahu ya teman-teman, bahwa cerita tentang apel yang jatuh di kepala Newton itu tidak benar. Cerita itu hanya sebuah karangan anekdot dari seorang filsuf bernama Voltaire. Jadi, Newton tidak langsung menemukan teori gravitasi lewat jatuhnya apel. Teori Newton lahir melalui proses yang cukup panjang, yang dibuka oleh pemikiran Copernicus, dirintis oleh tumpukan data dari Tycho Brahe, dan yang kemudian digarap oleh Kepler. Penemuan Newton sendiri diperoleh melalui usaha dengan ketekunan yang memakan waktu untuk dapat memahami ketiga ilmuwan tersebut. Dugaannya mengenai gravitasi disimpan Newton untuk dirinya sendiri selama puluhan tahun. Dalam penelitian di kebunnya dan dalam perenungannya seorang diri yang tanpa henti, serta nalarnya yang senantiasa dipenuhi dengan modul-modul geometri dan analisis baru, Newton membuat hubungan-hubungan di antara berbagai ranah pemikiran yang terpisah jauh. Namun, ia masih belum yakin. Perhitungan-perhitungannya masih meragukan. Ia hanya menemukan jawaban-jawaban yang mendekati. Ia mencari presisi yang jarang dijumpai, melebihi dari apa yang dimungkinkan oleh data pendukung yang ada waktu itu. Dengan berbagai hasil karya ilmiah yang dicapainya, Newton menulis sebuah buku yang berjudul Philosophic Naturalis Principium Mathematics tahun 1687, di mana pada buku tersebut mendeskripsikan mengenai teori gravitasi secara umum, berdasarkan hukum gerak yang ditemukannya, di mana benda akan tertarik ke bawah karena gaya gravitasi. Jadi dari penelitian dan kerja keras selama kurang lebih 20 tahun, akhirnya pada tahun 1687, Newton menjadi orang yang pertama yang mengeluarkan teori gravitasi universalnya yang terkenal itu. Selanjutnya, penemuan hukum kelembaman atau inersia oleh Galileo. Inersia atau kelembaman adalah kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Galileo Galilei merupakan orang yang pertama kali merumuskan hukum inersia. Galileo menyimpulkan dari eksperimennya bahwa benda yang bergerak akan tetap bergerak, kecuali adanya gaya seperti gesekan yang menyebabkannya berhenti. Bagi Galileo, prinsip kelembaman sangat penting bagi tugas ilmiah utamanya. Dia harus menjelaskan bagaimana mungkin jika bumi benar-benar berputar pada porosnya dan mengorbit matahari, kita tidak merasakan gerakan itu. Prinsip kelembaman membantu memberikan jawabannya. Karena kita bergerak bersama dengan bumi dan kecenderungan alami kita adalah mempertahankan gerakan itu. Bumi bagi kita tampak diam. Hukum inersia juga disebut dengan hukum pertama Newton. Mendalilkan dalam fisika bahwa jika benda diam atau bergerak dengan kecepatan konstan dalam garis lurus, ia akan tetap diam atau terus bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan konstan, kecuali jika benda itu diam ditindaklanjuti oleh suatu kekuatan.
Hubungan antara mekanika klasik dengan mekanika modern. Mekanika klasik adalah ilmu yang mempelajari benda-benda makroskopis. Mekanika klasik menggambarkan perilaku benda makroskopis yang memiliki kecepatan relatif kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Dalam mekanika klasik, energi diperlakukan sebagai besaran kontinu. Suatu sistem dapat menggunakan sejumlah energi dalam mekanika klasik. Mekanika klasik digunakan untuk memprediksi keadaan benda-benda yang memiliki rangka atau wujud nyata. Mekanika klasik digunakan untuk mengukur benda nyata terlihat yang diam ataupun bergerak. Adapun ciri-ciri dari mekanika klasik yaitu hadirnya partikel sebagai sesuatu yang terkurung di dalam ruang. Istilah terkurung dimaksudkan adanya batasan antara materi dan sesuatu di luar dirinya atau lingkungannya. Sedangkan medan elektromagnetik dicirikan oleh kuantitas medan dari gelombang yang merambat di seluruh ruangan. Batas antara ruang bermedan dan ruang tanpa medan tidak jelas ataupun kabur. Ciri utama dari fisika Newtonian ataupun klasik ini yaitu sifatnya yang masuk akal dan deterministik. Sedangkan kegagalan-kegagalan fisika klasik dalam menjelaskan beberapa fenomena eksperimennya diantaranya yaitu pada radiasi benda hitam, efek fotolistrik, kestabilan atom, spektroskopi, dan lain sebagainya. Mekanika kuantum atau mekanika modern adalah studi tentang benda-benda mikroskopis. Mekanika kuantum menggambarkan perilaku benda-benda mikroskopis seperti partikel subatom, atom, dan benda kecil lainnya. Mekanika kuantum mulai muncul ketika mekanika klasik tidak mampu menjelaskan secara baik tentang berbagai fenomena mikroskopik yang teramati sekitar akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Istilah kuantum berasal dari fakta bahwa energi sistem mikroskopis terkuantisasi. Mekanika kuantum terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah mekanika kuantum dari benda-benda non-relativistik. Bidang ini mempelajari mekanika kuantum partikel dengan kecepatan yang relatif kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Yang kedua adalah mekanika kuantum relativistik, yang mempelajari partikel yang bergerak dengan kecepatan yang sesuai dengan kecepatan cahaya. Mekanika kuantum diawali oleh hipotesis Planck yang menyatakan bahwa besaran energi suatu benda yang berosilasi atau osilator tidak lagi bersifat kontinu, namun bersifat diskrit atau kuanta, sehingga muncullah istilah fisika kuantum dan ditemukannya konsep dualisme partikel gelombang. Ada pula perbedaan antara mekanika klasik dan mekanika kuantum. Yang pertama yaitu mekanika kuantum diterapkan pada benda mikroskopis, sedangkan mekanika klasik hanya berlaku untuk benda makroskopik. Yang kedua, mekanika kuantum dapat diterapkan pada benda makroskopik, tetapi mekanika klasik tidak dapat diterapkan pada sistem mikroskopis. Yang ketiga, mekanika klasik dapat dianggap sebagai kasus khusus mekanika kuantum. Yang keempat, mekanika klasik adalah bidang yang berkembang penuh, sedangkan mekanika kuantum masih merupakan bidang yang berkembang. Dan yang terakhir adalah dalam mekanika klasik, sebagian besar efek kuantum seperti kuantisasi energi, prinsip ketidakpastian tidak berguna. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Saya Taufik Hidayat, nomor NPM 212153501 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger. Juga dasar Paul Dirac menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. Kita mulai dari Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger. Erwin Schrödinger menyatakan elektron dapat dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan ini disebut mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Persamaan Schrödinger dikenalkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926, membahas tentang deskripsi gelombang partikel pada dimensi atomik yang memenuhi prinsip dan hukum fisika. Persamaan Schrödinger
adalah persamaan untuk partikel bebas atau partikel yang dipengaruhi oleh potensial yang konstan. Dalam kenyataannya, persamaan Schrödinger telah menghasilkan ramalan yang sangat tepat mengenai hasil eksperimen yang diperoleh. Pada rumusan persamaannya, hanya bisa dipakai untuk persoalan relativistik dan akan menjadi lebih rumit jika kelajuan mendekati kecepatan cahaya. Setelah dia menemukan persamaannya yang terkenal, dia dan ilmuwan lainnya memecahkan persamaan itu untuk berbagai masalah. Di sini, kuantisasi muncul secara alamiah. Misalnya dalam masalah tali yang bergetar. Setahun sebelumnya, Werner Karl Heisenberg telah mengemukakan formulasi mekanika kuantum. Namun, perumusannya persangkaan sulit dipahami ilmuwan masa itu. Schrödinger menunjukkan bahwa kedua formulasi itu setara secara matematis. Selanjutnya, dasar Paul Dirac menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. Dirac pada awalnya berharap dibimbing oleh Ebenezer Cunningham untuk mempelajari teori relativitas umum. Namun, Cunningham saat itu telah banyak memiliki mahasiswa riset. Alhasil, Dirac kemudian belajar di bawah bimbingan Ralph Fowler, fisikawan teoretik ternama ahli teori kuantum yang dimiliki Cambridge. Ia memperoleh gelar PhD pada tahun 1926 melalui tesis doktoralnya yang berjudul Mekanika Kuantum. Salah satu gagasan Dirac adalah hipotesa tentang keberadaan monopol magnet. Dimunculkannya hipotesa ini karena didorong oleh kenyataan bahwa terdapat ketidaksimetrian dari persamaan Maxwell. Dalam persamaannya, Maxwell melibatkan muatan dan aliran listrik, tetapi tidak melibatkan muatan dan aliran magnet. Berbeda dengan medan listrik permanen yang ada karena adanya partikel bermuatan listrik seperti elektron dan proton, medan magnet permanen selalu ada jika kutub utara dan selatan ada secara bersama-sama. Tidak peduli seberapa kecil kita memenggal batang magnet, yang kita dapatkan pada penggalan magnet yang lebih kecil adalah selalu pasangan dua kutub magnet, utara dan selatan. Kita tidak pernah menemukan satu kutub magnet terpisah, utara atau selatan. Dirac mempublikasikan hasil hipotesanya dalam paper klasik pada tahun 1931. Paper yang ia beri judul Quantized Singularities in the Electromagnetic Field itu dipublikasikan di Proceedings of Royal Society London.